Mari Bapak Saudara, kita izinkan Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kita. Mari kita izinkan Roh Kudus penuhi dalam hidup kita. Yes. Penuhi setiap kami Tuhan.
Yang puji Tuhan sama-sama katakan amin. Hari ini siapa memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Harimu bersuka bagi Dia. Dengarkanlah suara nafas. Dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja.
bersama dengan surga di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu menyembahmu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Sama-sama katakan bersama dengan surga. Saya bisa mengganggu saudara untuk duduk. Mari kita lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang layak untuk kita sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Hosana, hosana bagimu Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memuliakan-Mu, kami bersuka karena-Mu Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan dalam setiap pujian penyembahan kami. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sama-sama kita mau katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini, mengapa hari kenaikan itu menjadi sangat penting bagi iman kita orang Kristen. Ya, kalau melihat timeline kehidupan Tuhan dari awal datang di dunia, dia lahir. Setelah lahir dia apa kan? Disunat umur 8 hari. Ya, setelah disunat umur 8 hari, terus apa lagi? Tidak ada cerita. Sampai dia dibaptis, ya. Selesai dibaptis, pernyataan Allah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Selesai itu, Yesus langsung dibawa lari oleh Roh kemana? Ke padang gurun. 40 hari dicobai oleh si jahat. Menang melawan si jahat, dia mulai berkeliling Galilea untuk memanggil para muridnya. Mulai terlibat berbagai pelayanan sampai akhirnya ditangkap, disalibkan. Setelah disalibkan dia mati. Ya, selesai mati 3 hari baru dia bangkit. Setelah kebangkitan masih keliling-keliling 40 hari lagi menyatakan dirinya kepada banyak orang. Ya, suatu ketika dalam suatu pertemuan kepada bahkan 500 orang sekaligus. Baru terakhir dia naik ke surga yang kita peringati hari ini. Nah Bapak Ibu, hari kenaikan bukan menjadi hanya salah satu tambahan perayaan di dalam kekristenan yang ya dikasih tanggal merah. Tetapi peringatan yang paling penting, tidak kalah pentingnya dengan Natal, Paskah, sampai akhirnya dia mati bangkit. Tetapi hari kenaikan membuktikan bahwa semua rencana dan karya Allah menjadi sempurna di dalam pribadi Yesus. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia tidak membiarkan kita berjuang melawan kerasnya kehidupan dan dia pergi enak-enak nongkrong di surga sana. Tidak. Kenaikan Yesus justru melengkapi seluruh karyanya di muka bumi dan lewat kenaikannya dia menyempurnakan ya. Semuanya selesai. Waktu disalib dia sudah berkata, tetelestai, sudah selesai. Itu dalam karya penebusan dosa. Tetapi dalam karya keseluruhan kehadirannya di bumi, kenaikanlah yang membuktikan semuanya complete, accomplished. Semuanya selesai dikerjakan oleh pribadi Yesus. Dan lewat kenaikannya kita memiliki iman pengharapan bahwa kita juga pasti dapat menyelesaikan semua apa yang Allah rencanakan dalam hidup setiap kita. Jadi kenaikan justru melengkapi segala sesuatu. Untuk apa Yesus naik ke surga? Yang pertama sekali ini, untuk pertama kali dia membuka pintu surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sekalipun kita belum datang ke sana. Karena setelah dia turun, dia menyelesaikan semua pekerjaannya di dunia dan sekarang dia kembali membuka pintu surga untuk saudara dan saya bisa kelak yang percaya kepadanya menikmati
bagian yang sudah dia tetapkan, hidup kekal bersama dengan dia. Nah saudara, tadi sambil duduk saya berpikir sepanjang saya lahir sampai saya selesai kuliah, sudah berapa kali saya pindah tempat tinggal? Ternyata ada 6 kali saudara. Ya, dari lahir ya di sini ada Opa Jack. Saya nggak ingat masa kecil saya tuh 2 kali pindah rumah mungkin. Di Pancur sama di Debs. Betul Opa? Ya, jadi kompleks Pertamina di Kota Balikpapan ya. Saya lahir di Pancur, terus sempat pindah ke Debs. Saya masih balita, jadi saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma lihat dari foto-foto. Ya, selesai itu keluar dari Pertamina, pindah ke tempat ya sebuah perkampungan Cendrawasih kalau tidak salah. Pindah dari Cendrawasih ke satu tempat lagi namanya Kelandasan. Semua ini di Balikpapan ya. Kalau saudara yang nggak ngerti pasti bingung. Ya, dari Kelandasan. Selesai dari Balikpapan pindah ke Surabaya, rumah di Tanjung Pura. Dan akhirnya kuliah pindah ke rumah oma di Ambon. 6 kali saya berpindah rumah dalam posisi tidak terlibat dalam pembangunan, tidak terlibat dalam proses kepindahan. Sebagai anak saya tinggal membawa diri saya, mau digeret ke sana ya pindah ke sana, digeret ke sini ya pindah ke sini. Tapi bantu-bantu angkat barang sama sekali tidak. Kenapa? Saya yang paling kecil soalnya, jadi dibebaskan dari semua tugas. Ya kakak-kakak yang besar yang repot, nyiapin semuanya tiap kali kepindahan. Saya bahkan nggak nginget ngangkat satu benda pun ya saat kepindahan tersebut. Nah saudara, untuk sesuatu yang akan kita nikmati, sesungguhnya sudah ada orang lain yang berkorban menyiapkannya. Ya. Termasuk hari kenaikan. Ayat ini sudah sangat umum ya. Sebab aku pergi ke situ ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Versi Inggrisnya because I am going away to make ready. To make ready. Artinya ada banyak hal yang gak ready. Dan tugas Tuhan membuat itu jadi ready. Dan itu buat siapa? Buat saudara dan saya. Buat sebanyak orang yang percaya kepadanya. Kira-kira kapan tugas Yesus selesai di surga menyiapkan itu? Ayo. Kapan kira-kira tugasnya selesai? Tugasnya baru selesai sampai orang terakhir di bumi yang menyatakan dialah Tuhan dan juru selamat pribadinya sebelum Yesus datang kedua kali. Sampai orang terakhir didapati mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun ada banyak orang lain tidak, tetapi sampai orang terakhir itu menyatakan dialah Tuhan dan Juru Selamatnya, disitulah tugas terakhir Yesus, menyiapkan tempat bagi orang terakhir tersebut sebelum dia kembali ke bumi ini. Jadi dia juga sibuk saudara, ya nggak enak-enakan di sana. Bahkan kitab Ibrani mengajar kita dia juru syafaat, imam besar yang tiap hari berdoa menopang Bapak Ibu dan saya supaya kita tidak gugur iman di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Bahkan kita tahu hari-hari ini tanpa pertolongan kita, demi menyatakan siapa dirinya, mengubah hati yang keras, mengubah hati orang-orang tertentu yang cukup penting tetapi ya selama ini mungkin menganiaya dia dengan kalimat-kalimat mereka. Tanpa pertolongan kita, diam-diam dia menyatakan diri kepada setiap mereka. Ya, dalam penglihatan lepas penglihatan. Artinya Yesus lebih sibuk dari semua kita. Sekalipun dia masih ada di sana, dia tidak berhenti mengerjakan bagiannya. Ya, tadi saya bilang sekalipun tidak dibantu artinya saudara dan saya dilatih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan kebaikannya, tetapi kadang-kadang kita tidak mengerjakan tugas kita. Ya, sehingga tidak banyak orang mengenal dia, tidak banyak orang hatinya dibalik untuk percaya kepada dia. Sementara Yesus masih terus melakukan itu bagi orang-orang khusus yang ada di luar sana. Kita tidak penginjilan, dia penginjilan terus. Ya, kita santai-santai menikmati hidup, dia sibuk menyelamatkan jiwa-jiwa.
Itu yang dia kerjakan. Artinya sekalipun dia tetap menyediakan tempat, dia tetap aktif melakukan semua yang dia perintahkan. Beda ya dengan para pemimpin dunia, ngerti nemeh perintah-perintah tok dheweke ora kerja, ya. Yesus tidak demikian. Dia memerintahkan, dia memberi teladan, melakukan apa yang dia perintahkan. Nah, bagian saudara dan saya, mari ikuti jejaknya, ya, mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya, supaya apa? Supaya kita juga kelak memerintah bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, sering dengar Yesus raja di atas segala raja? Ngerti maknanya? Siapa raja-raja yang Tuhan mengepalai jadi raja di atas semua raja itu? Siapa? Saudara dan saya. Kitalah raja-raja yang kelak akan memerintah bersama dengan Dia waktu Dia datang kali yang kedua. Tetapi syaratnya mari ikuti jejak teladan Dia. Ya, tidak hanya menerima berkat-Nya saja, ya, hidup di dalam kebangkitan, hore, sukacita, jalani hidup yang senang, tetapi juga ada karunia untuk alami penderitaan, menjadi serupa juga di dalam kematiannya. Artinya, oke, sekarang kita belum sampai di situ, tetapi saudara harus menyiapkan mental, nanti di bagian akhir, di pelajaran DK ke-12 hari ke-6 diingatkan lagi. Supaya kita menyiapkan diri untuk kalaupun harus alami penderitaan, anggaplah itu sebuah kehormatan, sukacita bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu, apa pentingnya kenaikan Yesus? Yang pertama, menunjukkan bahwa Yesus benar-benar telah mengatasi kematian. Ia tidak hanya dibangkitkan untuk mati lagi, namun untuk hidup selama-lamanya. Hanya Yesus yang dibangkitkan dan tidak pernah mati lagi. Semua manusia di dunia yang pernah dibangkitkan ujungnya mati lagi. Sebut siapa yang pernah saudara dengar, baca, tahu, alami mujizat kebangkitan. Apakah dia hidup selama-lamanya? No. Ya. Anak perempuan dari janda yang dibangkitkan oleh Elia, ujungnya mati lagi. Siapa lagi yang dibangkitkan? Lazarus. Apakah tetap hidup selamanya? Tidak. Ya, anak pemuda yang diusung sudah mati sama Yesus dibangkitkan. Apakah tetap hidup lagi? Tidak. Sama. Ya, anak perempuan juga yang dibangkitkan Talitakum. Ya. Semua yang dibangkitkan ujungnya mati lagi. Hanya Yesus yang mati dalam kehendaknya, bangkit dalam kehendaknya, dan hidup selama-lamanya, tidak pernah mati lagi. Jadi dia dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya. Dan itu menjadi contoh, demikian yang akan berlaku atas setiap kita. Amin. Oke, tubuh jasmani kita harus memang ya mati. Tetapi waktu kita percaya kepada Dia, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus satu-satunya pribadi setelah bangkit tidak pernah mati lagi. Di sejarah Alkitab hanya 2 orang yang alami mujizat pengawetan. Elia dan Henok. Dua-duanya diangkat ke surga, tidak mengalami kematian secara fisik, ya. Dijadikan saksi oleh Allah, kelak nanti akan datang kembali menyatakan dirinya waktu Yesus datang kali yang kedua. Mereka akan bersaksi kepada dunia dan semua orang kudus akan dibangkitkan memerintah bersama-sama. Kitalah yang dimaksud raja-raja tersebut. Yesus menjadi raja di atas segala raja. Ya, yang kedua, kenaikan penting karena fakta bahwa pengikut Yesus menyaksikan Dia naik dalam awan, ini menjadi bukti Dia hidup dan sekarang ada di surga.
Kalau peristiwa ini terjadi hari ini, ya, sekarang nih di zaman kita, ya, kita sama-sama nih menyaksikan, ya, kita pergi ke Bukit Zaitun, Yesus jalan di depan kayak di video awal, dan tahu-tahu pelan-pelan dia terangkat dengan awan. Kita semua akan lihat, dan saya yakin kita nggak akan seperti murid-murid tercengang diam. Kita akan buru-buru langsung ambil HP kita masing-masing, ya, kita videoin, bahkan kita balik, kita selfie supaya di belakang kita terlihat Yesus naik di awan-awan. Dan semua fasilitas sosmed yang kita punya, dari Facebook, IG, apalagi Twitter, apalagi yang saudara punya? TikTok, apalagi? Apa sih? Satu lagi? Apa? Real tuh bukan itu real cuman bagiannya, Bu. Satu lagi yang kalau bisa dulu buat kirim uang. Telegram, ya. Pesan, semua fasilitas itu pasti kita akan gunakan untuk send apa yang kita lihat. Itu baru satu orang sudah punya 5 aplikasi. Bayangkan semua kita mengirimkan di waktu yang bersamaan kemana-mana. Muncul di Reel IG, ya, muncul di berbagai tempat. Maka semua itu akan membuat dunia gempar, saudara. Dan tidak ada keraguan sedikit pun lagi tentang pribadi yang sudah terangkat itu. Sayangnya ceritanya nggak demikian, ya. Ceritanya itu di zaman baheula 2000 tahun yang lalu, yang nggak tahu apapun, antara tetangga sama tetangga berapa rumah aja nggak ngerti perkembangannya, dan akhirnya cerita itu hanya mati di para saksi. Bersyukur sempat dibukukan. Para murid menulis peristiwa-peristiwa itu dan kita belajar sampai hari ini dan kita meyakini ya benar bahwa itu terjadi. Membuktikan dia pernah naik di awan-awan dan sampai hari ini kita lagi menantikan kedatangannya yang kedua kali. Nah, saudara, saya bilang kalau jeleknya zaman sekarang kita juga bisa bohong berjamaah. Ya janjian aja bikin grup, seluruh grup MDC Purwokerto dan Purbalingga, saya perintahkan mulai hari ini kita sama-sama menolak kenaikan Yesus. Amin, amin semua. Dan kita menjadi haters, ya, yang menolak kenaikan Yesus. Kita mulai sebarkan hoax di mana-mana. Enggak, dia enggak pernah naik. Yang naik itu bukan dia, bohong semua itu. Nah, orang-orang yang dalam tanda petik memang tidak mengerti mulai berbalik percaya, saudara. Ini yang terjadi. Kenapa kenaikan jadi penting? Untuk membuktikan ada sekian banyak mata yang melihat. Memastikan betul dia sudah pernah naik di awan-awan. Dan dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Sambil menunggu kedatangannya kali yang kedua. Dan sekaligus ini terakhir menyatakan kemahakuasaannya. Dia tidak bisa ditahan oleh maut. Dan juga dia tidak bisa terus bertahan di dunia ini. Dia harus kembali ke tempat di mana dia berada. Supaya dengan satu maksud, dia akan memberikan rohnya bagi saudara dan saya. Untuk bisa bergerak, mengerjakan apa yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka makna kenaikan memanggil saudara dan saya untuk memerintah bersama dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dia jauh lebih sibuk dari kita. Dia lebih dekat dengan kita daripada sebelumnya. Dari mana dia bisa dekat? Dia memberi rohnya. Ya, yang ketiga, ada di dalam hidup setiap kita. Waktu seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Alkitab berkata, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup orang tersebut. Sebagai tanda kepemilikan Kristus. Dia sudah berhak atas hidup yang kekal. Roh ini yang terus akan menolong saudara. Bayangkan kalau Yesus tidak naik, dia akan dikultuskan dan merepotkan seluruh pengikutnya di seluruh muka bumi. Ya, tiap tahun minimal setahun sekali kalau saudara orang kaya bisa umroh ke Israel sana. Kenapa? Karena Yesus gak naik ke surga. Sejak bangkit dia ada terus sampai sekarang. Kita yang repot. Ya, harus bikin visa, bayar visanya mahal, harus bayar penerbangan ke sana, ya.
Karena dia bertahta di Yerusalem. Beda kalau ternyata Yesus dengan murah hati mau bikin KKR keliling negara. Ya. Dan itu untungnya tidak terjadi. Kalau tidak perlu ada penginjilan di dunia. Kenapa? Seluruh orang di muka bumi langsung sujud menyembah. Ya. Filipi 2 itu ayat 11 langsung terjadi saat itu juga. Bukan nanti, tapi saat itu juga. Kenapa? Dia datang dan dia bangkit dan dia terus memerintah sampai sekarang. Dan itu sangat tidak diinginkan. Artinya orang bertobat bukan karena pengenalan akan Yesus. Tetapi bertobat karena dipaksa bertobat. Karena lihat apa yang terjadi. Ingat 5.000 orang yang terima ikan dan roti. Ya. Semuanya bersuka cita, senang, kenyang semua. Ujungnya mengeluh-elukan, salibkan dia, salibkan dia. Orang kalau bertobat hanya karena dipaksa melihat, alami sesuatu di depan mata, bukan karena tersentuh dalam hati dengan pengenalan yang benar, bukan karena karya Roh Kudus, hari ini terima, ya, besok alami tekanan, bisa berbalik menista. Untung Yesus naik, supaya dia tidak menjadi idol baru di muka bumi, ya, tidak menjadi sesembahan yang memaksa semua orang untuk harus terpaksa percaya kepada dia. Tetapi hari ini semua diberi kebebasan. Lewat karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kitalah yang menjadi pribadi-pribadi yang menyaksikan siapa dia kepada dunia. Selanjutnya dia menjadikan kita anggota tubuh Kristus. Ya, kalau saya perhatikan semua kita yang ada di ruangan ini, tadinya kita nggak saling kenal. Ya, kita beda etnis dan beda pendidikan, beda latar belakang ekonomi, ya, beda ganteng, beda cantik. Tapi kok hari ini kita bisa jadi satu, meninggikan Allah yang sama, ya. Membagi kasih di antara kita, memperhatikan, itu semua karena pribadi Kristus yang akhirnya harus naik, membuat umatnya harus bersatu di dalam satu wadah, tubuh Kristus. Saya enggak sebut wadah itu gereja, karena gereja yang sesungguhnya saudara dan saya. Kita dijadikan satu dari yang berbeda-beda. Waktu kita menerima perjamuan kudus, kita dijadikan satu. Ya, terakhir, dia menguduskan dunia melalui saudara dan saya. Menjadikan pemerintahannya hadir di bumi sekarang melalui saudara dan saya. Artinya, dia menyediakan tempat segala sesuatu untuk kita. Sambil dia tetap bekerja dengan caranya, melakukan pengenalan kepada banyak orang tentang pribadinya. Tetapi tanggung jawab utama untuk menceritakan tentang dia, otoritas yang dia miliki diberi bagi saudara dan saya. Hari ini apa yang kau pegang, kau nyatakan kudus. Kudus. Ya. Apa yang kau nyatakan tetap berdosa, tetap berdosa. Saudara punya kuasa. Pakai kuasa itu sungguh-sungguh. Ya. Nomor 1, pakai kuasa itu untuk memelihara hati dan pikiranmu sendiri. Untuk bisa mendatangkan karya Allah yang ajaib bagi dunia ini. Karena melalui kita menghadirkan pengudusan. Melalui kita menghadirkan pemulihan. Melalui kita menghadirkan keselamatan bagi dunia ini. Ini makna kenaikan. Tugas yang mulia itu dipercayakan private bagi saudara satu persatu. Ya. Saya yakin kalau hari ini salah satu kita dipanggil ke istana, bangganya. Sampai di sana presiden kasih satu penugasan, ini cuma untuk kamu. Ya, tolong lakukan ini. Dibuka kertasnya, saudara baca. Oke, siapa? Gulung lagi, sembunyiin. Silakan jalankan tugas. Itu yang Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Tugas yang tadinya hanya dia kerjakan. Itu menjadi bagian sekarang.
tugas masing-masing kita di hadapan Dia. Jadi saudara dan saya, kita ini beruntung luar biasa. Terakhir, apa sih peran kita? Nah, masih ingat kan tadi saya bilang pelajaran 12 hari terakhir. Ya, sudah ada contekannya di depan. Apa yang harus kita lakukan dalam saat-saat menanti kedatangannya? Ya, di depan sudah ada hidup berjaga-jaga. Senantiasa berada dalam keadaan yang siap sedia. Menanti kedatangan Tuhan. Hidup menyucikan diri. Ya, hidup dengan hati nurani yang murni. Hidup melipat gandakan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan hidup siap sedia menghadapi aniaya kalau Tuhan izinkan. Ya, saya simpulkan dalam bahasa Inggris, alert, waspada. Stay alert, orang waspada itu tidak pernah tidak berjaga-jaga. Orang kalau waspada tidak pernah tidak berjaga-jaga, selalu berjaga-jaga. Siaga, suami siap antar jaga. Ya, kan ada motonya tuh dulu, suami siaga. Waktu istrinya mengandung, mulai siaga dari sejak bulan pertama. Sampai bulan 9, tiap hari diprotek istrinya. Ya. Kalau bisa jangan makan sembarangan, jangan jatuh, jangan kepleset, jangan macem-macem. Supaya ujungnya sampai bulan ke-9, ya, siap menerima yang dikasihi hadir. Alert bukan hanya karena takut ada sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi alert lebih dilandaskan karena kita mengasihi. Karena saya mengasihi istri saya akan terus siaga menjaga dia. Ya. Sebaliknya sama, karena dia mengasihi saya, dia siaga untuk memperhatikan saya. Ya, saya mulai pilek sedikit, udah langsung dibikinin ya, air jahe, campur madu dan segala macam. Jadi siaga bukan sekedar karena takut kedapatan tidak berjaga-jaga saat dia datang, tetapi alert karena kita mengasihi dia. Yang kedua tadi ya, terus-menerus menyucikan diri kita. Tidak hanya dalam tindakan, kelihatan baik, ya, sopan, terlihat ya ramah, rendah hati, tetapi dalam hatinya belum tentu. Bapak Ibu, acting gampang kan ya? Jangan-jangan saudara lagi duduk ini lagi acting. Saya nggak tahu kok hati saudara. Serius. Ketonnya, serius. Dalam hati suwi temen. Ya. Itu acting. Nah, Tuhan mau kita nggak acting. Tapi murni di dalam hati kita. Kudus dalam pikiran kita juga bersih ya. Dilanjutkan di situ bisa seperti clear conscious. Tidak takut untuk diperiksa sampai hal yang terkecil. Kenapa? Karena yakin tidak akan kedapatan hal yang salah dalam hidup kita. Ya. Gak cuma pinter khotbah di depan, tapi begitu dicek hidup sehari-harinya, dicek penggunaan uangnya, dicek hubungan dengan orang lain, dicek ini itu, ya, dicek HP-nya, takut. No, kita gak mau hidup seperti itu. Peran kita sebelum Yesus datang betul-betul dalam tindakan, tetapi juga tubuh, jiwa, roh kita murni. Dikatakan conscious, hati nurani, terus bersih. Gak pernah punya niat buruk terhadap siapapun juga. Selalu mengupayakan yang baik bagi orang lain. Selalu membuat orang lain yang mengalami sesuatu yang baik. Sekalipun mungkin saudara harus berkorban untuk semua itu. Ya. Dan selanjutnya, faithful di sini setia dalam mengelola apa yang dipercayakan.
talenta. Ya, Matius 25, 21, 23 itu berbicara bagaimana akhirnya yang punya 5 talenta, 2 talenta melipat gandakan dan mendapatkan reward. Dan Tuhan bilang, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu karena engkau sudah setia dalam hal kecil yang dipercayakan. Sekarang terimalah ya hal yang jauh lebih besar. Saya yakin semua kita Tuhan beri talenta berbeda-beda. Dan paling tidak ada satu talenta yang mungkin tidak saudara miliki. Pendoa. Gak perlu skill. Ya, tinggal perlu kemauan. Kalau buat jadi singer, walaupun saudara mau, tetap harus punya skill. Dites dulu sama Kak Damar, ya audisi. Saudara maunya luar biasa nggak bisa. Tapi kalau berdoa asal mau tinggal merem. Sekalipun doa nggak harus merem. Ya. Pendoa punya hati, punya kepedulian, punya empati. Apa yang terjadi membuat seolah-olah itu terjadi langsung atas hidupnya. Pendoa punya semua yang diinginkan sekalipun dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Pendoa bisa mengubah apapun yang ada di dunia ini. Ya, sekalipun hanya dari satu bilik kamar kecil. Pendoa menggerakkan Tuhan, mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan secara pribadi. Itu talenta yang pasti semua saudara miliki. Tidak mungkin tidak. Hanya bicara kemauan, hati yang punya beban, hati yang berbelas kasihan terhadap pribadi-pribadi yang ada di luar untuk menjadi beban doa kita. Dan terakhir, preserve and endure, harus tahan, harus kuat, ya. Untuk apa? Menghadapi masa sulit kelak yang akan kita hadapi. Saudara, saya harus ingatkan sekali lagi, yang terakhir ini justru yang paling dekat dengan kita. Ini gak nakut-nakutin lo ya. Tetapi kita sudah ada di penghujung waktu. Sementara menanti kedatangan Kristus. Artinya yang terakhir ini yang paling dekat, masa kesusahan. Ya, bukan cuma sekedar kesusahan karena tekanan ekonomi di dunia, tekanan ya untuk beribadah dan sebagainya. Tetapi kesusahan yang sungguh-sungguh disengaja untuk mempersempit ruang gerak orang percaya. Semua ini sudah tertulis di dalam firman Tuhan dan pasti akan terjadi. Kalau sesuatu yang pasti akan terjadi, apa bagian kita? Siapkan diri mengantisipasi. Jangan kayak orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Dia pikir gak akan ada hujan kali. Ya, ruginya besar. Hari ini saya hanya mengingatkan, justru yang terakhir ini yang paling mungkin terjadi dan dalam waktu yang paling dekat bisa terjadi bagi setiap kita. Karena itu siapkan hati kita. Karena sekali lagi kesempatan untuk bisa mengalami penderitaan karena Kristus itu hak istimewa. Ya. Enggak semua orang dikasih kesempatan, diizinkan menderita bagi Kristus. Tetapi kalau saudara terpilih dan masuk dalam proses itu, maka saudara dianggap layak oleh Tuhan. Dan pasti rewardnya jauh lebih besar. Enggak seperti orang yang tidak masuk dan tidak berperan di bagian itu. Ya, mungkin reward ke saya enggak sebesar reward ke ya hamba-hamba Tuhan yang jadi martir. Oke gini, saya ulang lagi yang tadi pagi saya sampaikan. Sebentar lagi pilkada nih, pemilihan bupati baru ya. Setelah bupati terpilih, kira-kira Pak Lambert akan jadi apa? Saya bakal jadi apa Pak, Ibu? Kalau bupati baru terpilih. Ayo tebak. Kira-kira saya jadi apa nanti setelah pilkada? Ya nggak jadi apa-apa ya. Pusing mikirin, orang jadi apa-apa nyong. Kenapa? Sejak awal saya nggak terlibat.
Ya, saya nggak peduli dengan politik. Ya, saya nggak terlibat di salah satu partai. Saya nggak mendukung kampanye mereka. Saya nggak membiayai kegiatan mereka. Artinya, saya tidak pernah mengorbankan apapun untuk sebuah kegiatan yang akan menghasilkan pemimpin. Kecuali saya cuma ke bilik suara nyoblos. Terus saya mau jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Tetap rakyat Banyumas biasa. Saudara nangkap ya? Tuhan memberi kesempatan untuk engkau berperan. Investasikan hidupmu. Kalau diizinkan alami masa sulit, itu hak istimewa. Ya, bukan malah menghindar, berdoa, Tuhan jauhkanlah masa sulit ini daripadaku. Dalam nama Yesus malah ditengking. Padahal Tuhan mau kasih kesempatan saudara alami ya peningkatan. Supaya reward yang saudara akan terima bukan yang rata-rata. Hello, gak punya kontribusi apa-apa, tapi giliran pembagian reward mau yang paling gede. Yang gak bisa, Allah itu terlalu amat sangat adil Bapak Ibu. Ya, gak mungkin aja rewardnya Pak Lambert akan lebih besar dari Paulus, gak mungkin. Ya. Sudah nangkep ya maknanya ya. Justru yang paling terakhir ini yang akan memberkati setiap kita kalau kita mau terlibat di dalamnya. Alkitab bilang dalam perjuanganku ya, mengerjakan apa yang benar, aku belum sampai mencucurkan mencucurkan darah. Tetapi kalaupun itu harus terjadi, saudara harus siap. Jangan ditolak. Hanya karena doktrin ini gereja terpecah menjadi 3. Ada yang sungguh-sungguh menolak masa sulit tersebut. Kita tidak akan pernah alami masa sulit. Kita akan diangkat lebih dulu oleh Tuhan karena Dia mengasihi kita. Yang kedua, mungkin kita tetap akan masuk ke masa susah. Tetapi di tengah-tengah masa, karena masanya itu 2 kali 3,5 tahun. Di tengah-tengah masa, karena Tuhan lihat kita sudah sulit, supaya jangan iman kita gugur, baru kita diangkat. Tetapi ada yang berkata, no, kita tetap harus setia sampai mati. Sampai ujung tetap bertahan. Mau ditolong, tidak ditolong, terus percaya. Terus bertahan. Ini 3 doktrin dalam kaitan penafsiran semua hal dari kitab Daniel maupun Wahyu. Dan saya mau ingatkan sekali lagi karena ini jarang saya ingatkan, gereja kita ada di doktrin yang ketiga. Setia sampai mati. Aduh, nyesel ikut kebaktian hari ini. Karena sekali lagi semua yang tertulis sifatnya multitafsir. Artinya semuanya belum terjadi sekalipun pasti terjadi. Jadi bebas untuk ditafsirkan. Karena itu gereja pecah jadi 3 doktrin atau ajaran tentang masa sulit. Kalau yang pertama terjadi kita puji Tuhan. Ya enggak? Belum dianiaya ikut diangkat. Kalau yang kedua terjadi pun kita puji Tuhan ikut terangkat. Tapi paling tidak kalau yang terburuk the worst terjadi kita sudah siap menghadapi yang terburuk. Ini yang harus dimiliki oleh jemaat MDC Purwokerto Purbalingga. Ya, supaya tidak gugur di tengah jalan iman kita. Kalau 2 itu tidak terjadi, saudaralah yang paling siap menghadapi segala sesuatu. Dan saya berdoa sampai akhir kita semua tetap kuat, setia sampai mati. Amin. Baik. Hari ini merupakan V-Day. Boleh para pemuji naik? Hari kenaikan adalah hari kemenangan saudara dan saya. Ya, colek kiri kanan katakan hari ini hari kemenangan. Dan saya mau katakan tidak sekedar hari ini,
Tetapi karena keyakinan iman kita di dalam Tuhan, melihat karya Kristus yang luar biasa, bukti-bukti yang tidak terbantahkan tentang bahwa Dia bukan sekedar manusia, tetapi Allah yang hidup, harusnya setiap hari dalam hidup kita merupakan hari kemenangan. Amin. Gak usah memusingkan masalah jadwal hari-hari keagamaan. Tetapkan dalam hidupmu dan saya ya, bahwa setiap hari kita pasti menang. Karena kita memiliki pribadi yang sudah terbukti menang atas segala situasi. Dan akhirnya hanya sekedar pembuktian, hanya Yesus yang hidup dan terangkat ke sorga atas kehendaknya sendiri. Dan Dia kembali ke tempat di mana Ia berasal. Sekali lagi, menyiapkan, menyediakan, sementara melakukan sesuatu yang ujungnya saudara dan saya akan menikmati keuntungannya. Ya, dan Dia mau semua kita terlibat untuk memerintah bersama-sama dengan Dia karena Ia mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujikan lagu Ku Berbahagia Yakin Penuh dengan penuh sukacita, karena hari ini kita diteguhkan kembali bahwa lewat kenaikan kita menikmati semua yang terbaik. Ku berbahagia yakin teguh. Kalimat pertama, lihat kiri kanan dan katakan ke orang di kiri kanan Anda bahwa saudara berbahagia. Kita akan nyanyikan 3 ayat, baru kita nyanyikan refnya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Siapa warisnya? Aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh. Dan rahmatnya terus selamanya beserta kita. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya mau tanya dulu, saudara bahagia? Baik. Sungguh-sungguh bahagia? Amin. Bukan karena saya yang nyatakan bahagia baru saudara iya? Bukan. Ya, ini waktunya kita merayakan kemenangan, memastikan tidak ada satupun dari antara kita yang akan terhilang, tergoyang imannya karena Tuhan yang menopang hidup kita. Sungguh-sungguh bahagia? Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Kami mengucap syukur betapa kami tidak berbahagia karena Engkau menyediakan semua yang terbaik tidak hanya di muka bumi ini, tetapi hari ini Engkau sementara sibuk menyiapkan tempat terbaik bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak hanya memberikan perintah-Mu, tetapi Engkau turut bekerja bersama kami untuk melakukan perkara-perkara ajaib agar dunia melihat, mengenal, dan mengalami kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau naik sehingga Engkau tidak dikultuskan. Tetapi kamilah pribadi-pribadi yang akan menyatakan siapa Engkau bagi dunia ini. Kamilah pribadi-pribadi yang akan mendemonstrasikan kuasa-Mu atas dunia ini. Kamilah pribadi-pribadi yang akan merebut dunia, membawa mereka mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk hidup terus berjaga-jaga, waspada di sisa waktu yang tersisa ini Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Engkau disenangkan. Bukan karena kewajiban, karena takut penghukuman. Tetapi kami mengasihi Engkau. Kami mau waktu Engkau datang, benar-benar kerinduan akan Engkau dapati di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, pulanglah dengan pengertian yang benar. Sungguh-sungguh alami waktu-waktu terbaik dalam penantian-Mu akan Dia. Karena sekali lagi si jahat sementara menunggu untuk menampi hidup-Mu. Jangan terkecoh. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang bisa membuat engkau terhilang. Tapi hari ini sungguh-sungguh rindukan Dia, ingini pribadinya melebihi segala sesuatu. Pulanglah, terimalah berkat-Nya, kasih karunia, damai sejahtera, kasih sayang yang melimpah, persekutuan yang indah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata, kalau anaknya saja Dia berikan, apalagi hanya sekedar berkat jasmani, Tuhan memberkati saudara berkelimpahan. Berkelimpahan, berkelimpahan, penuh dalam segala hal, supaya tidak ada yang dapat mengecek engkau, mempermalukan engkau. Engkau pribadi yang kaya di dalam Dia. Sungguh-sungguh Tuhan memberkati saudara, supaya namanya semakin nyata ditinggikan dalam kehidupanmu. Mulai hari ini, bekerjalah bagi sesuatu yang tidak dapat sirna, sesuatu yang kekal bagi kemuliaan namanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya, dan jadilah berkat. Bawalah kemenangan Kristus kemanapun engkau pergi kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang terima berkat dan berbahagia, mari kita katakan amin, amin. Selamat merayakan hari kenaikan Kristus.